Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Inaba yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi bersama para sahabatnya. Dan kita masih berbicara tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah, dan dihiasi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang itu menjadi pertanda kelahiran seorang makhluk yang termulia, Sayyidul Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul, Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan satu dari kejadian luar biasa yang terjadi ketika Rasulullah SAW lahir, di mana disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika ibunda Nabi melahirkan Rasulullah, maka keluarlah cahaya, yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di negeri Syam. Dan riwayat ini telah sahih, bahkan dijelaskan oleh para ulama makna kenapa di waktu itu justru yang bersinar, yang bercahaya adalah istana-istana negeri Syam, sebagai isyarat bahwa kekuasaan kaum muslimin akan sampai di sana. Dan bahkan di akhir zaman nanti benteng pertahanan dan sekaligus markas utama kaum muslimin adalah apa yang ada di negeri Syam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya perjuangan
umat di akhir zaman bersama Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi salam pun Allah Subhanahu wa taala turunkan di Menara Putih yang ada di negeri Syam. Sebagaimana hal ini dibahas oleh para ulama ketika menceritakan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada riwayat-riwayat yang berbicara tentang kejadian-kejadian yang muncul pasca kelahiran baginda Nabi. Yang walaupun riwayat-riwayat ini ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang sanad dan riwayatnya. Namun ini masyhur disebutkan oleh para ahli sejarah. Seperti misalnya di saat baginda Nabi lahir, maka 10 buah balkon istana yang ada di Kisra itu tiba-tiba roboh, tiba-tiba jatuh. Kemudian api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi tiba-tiba padam. Padahal api ini turun-temurun berabad-abad, ratusan tahun mereka jaga supaya tidak padam. Tiba-tiba pada saat lahirnya Nabi, api yang disembah oleh mereka itu tiba-tiba padam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula disebutkan bahwa sebagian kanisah, sebagian tempat ibadah orang-orang Nasara di daerah Buhairah itu tiba-tiba runtuh dan tanahnya amblas. Ini kejadian-kejadian disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, di antaranya di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah wa hafizahullah ta'ala. Demikian pula para hadirin, ada kisah-kisah yang lain disebut juga oleh para ahli sejarah yang sanadnya masih dipertanyakan, namun ini juga tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Seperti apa yang diriwayatkan dari Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Hassan bin Thabit ini adalah penyairnya Nabi. Yani di zaman Nabi SAW terkenal sebagian orang-orang Arab itu ahli syair. Nah, termasuk penyairnya Nabi yang beliau ini sering membalas ejekan orang-orang musyrikin kepada Nabi. Mereka mengejek Nabi dengan melantunkan bait-bait syair, maka dibalas oleh Hassan bin Thabit untuk membela Nabi dan mendukung Nabi SAW dalam perjuangan dakwahnya. Ini sahabat Hassan ibnu Thabit radhiyallahu an, penyairnya Nabi. Disebutkan bahwasanya pada saat Nabi SAW lahir, dan ketika itu Hassan bin Thabit dan beliau sudah terlahir sebelumnya, dan beliau sempat menyaksikan ya, di salah satu benteng-benteng Yahudi di malam hari. Tiba-tiba berteriak salah seorang pendeta Yahudi ketika itu dengan mengatakan dengan suara yang keras bahwa di malam ini telah terlihat bintangnya Ahmad. Karena orang-orang Yahudi tahu di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Taurat mereka, bahwa akan ada nabi akhir zaman. Tertulis itu. Dan mereka tandai bahwa munculnya dan kelahirannya nabi akhir zaman itu adalah dengan keluarnya atau munculnya bintang Ahmad, yang mereka istilahkan dengan hal tersebut. Dan ini tidaklah terlihat kecuali di saat baginda Nabi lahir. Nah, bertepatan dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini persaksian dari sahabat Nabi yang bernama Hassan
ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu. Demikian pula kisah-kisah yang lain seperti disebutkan bahwa ibunda Nabi di saat melahirkan baginda Nabi itu melahirkan dengan sangat mudahnya tanpa ada kesulitan pada saat melahirkannya. Kemudian di saat lahir ada juga yang menyebutkan bahwa baginda Nabi lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit. Yani seperti orang yang berdoa. Ya, seperti orang yang berdoa. Dan juga ada riwayat yang menyebut bahwa Nabi lahir tanpa terbebani lagi dengan tali pusar. Nah, ini riwayat-riwayat yang sekalipun ada perbincangan di kalangan para ulama tentang sanadnya, tetapi ini masyhur di kalangan lisan para ahli sejarah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini beberapa kejadian pasca lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di saat Rasulullah SAW itu lahir. Maka terlahirlah pada waktu itu di bulan Rabiul Awal di tahun Gajah seorang Nabi yang mulia, seorang yang tidak ada yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yang lebih mulia daripada beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran baginda Nabi membuat semua orang bergembira dengan itu. Terutama dari kalangan keluarga baginda Nabi. Karena ini adalah anak yang dinanti-nantikan. Bagaimana tidak? Dialah pewaris nasab termulia dari kalangan orang-orang Arab. Sudah kita sebutkan bagaimana nasab mulianya Nabi. Dan itu tidak didapati oleh seorang pun kecuali dari baginda Nabi seorang. Dan itu diakui oleh orang-orang Arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah du nasab. Orang yang memiliki garis keturunan yang termulia di kalangan orang-orang Arab lainnya. Maka saat baginda Nabi terlahir, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mengirimkan bayi Muhammad SAW ini kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pun sudah menanti-nantikan kelahiran baginda Nabi. Iya. Maka pada saat Abdul Muttalib mengetahui hal tersebut, maka begitu gembiranya beliau. Datanglah Abdul Muttalib dalam keadaan yang sungguh hatinya diliputi dengan kesenangan, diliputi dengan kebahagiaan ketika itu. Dan beliau pun menggendong cucunya tersebut. Dan Abdul Muttalib sempat mengatakan, sungguh pada cucuku ini akan terjadi hal yang besar, kata beliau. Sungguh pada cucuku ini akan terjadi hal-hal yang besar. Karena beliau juga menyaksikan pasca kelahirannya Nabi terjadi hal-hal yang luar biasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka pada saat Abdul Muttalib menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi ketika itu, maka beliau pun segera membawa Nabi dan memasukkannya ke dalam Ka'bah. Karena Abdul Muttalib, beliaulah yang memegang kunci Ka'bah ketika itu. Beliau pimpinannya orang Arab. Beliau kepala sukunya Quraisy. Sehingga beliau Abdul Muttalib dengan mudahnya membawa baginda Nabi ke Ka'bah. Yakni tempat yang sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab semenjak dulu, bahkan sebelum terutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena warisan dari agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka tahu kemuliaan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib membawa baginda Nabi masuk ke Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian di sanalah beliau banyak bersyukur kepada Allah, mendoakan dengan doa kebaikan, wasammahu Muhammadan.
dan beliau menamakan baginda Nabi dengan Muhammad. Jadi yang menamakan Rasulullah dengan sebutan Muhammad adalah Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi SAW. Kita tahu ayahanda Nabi SAW sudah lama meninggal, jauh sebelum Nabi terlahir. Iya. Kenapa Abdul Muttalib menamakan Rasulullah dengan Muhammad? Padahal nama ini bukan nama yang dikenal oleh orang-orang Arab. Mereka tidak familiar dengan nama itu. Iya. Dulu orang-orang Arab itu kalau mereka menamai anak-anak mereka, mereka namai dengan nama-nama yang hebat, yakni yang berbau keberanian yang terlihat pada hewan-hewan. Terkadang dinamakan dengan Asad, terkadang dinamakan dengan Umar. Itu menggambarkan hewan-hewan buas yang berani. Terkadang dinamakan dengan Hafas. Ini semua nama-nama yang menunjukkan hewan-hewan pemberani. Itu yang dikenal oleh orang-orang Arab. Adapun Muhammad, mereka tidak familiar dengan nama itu. Kenapa Abdul Muttalib menamakan Rasulullah dengan Muhammad? Ini karena ada satu peristiwa. Jadi dahulu, Abdul Muttalib ini, beliau ketika berdagang ke negeri Syam, bersama beliau ada 2 orang sahabatnya. Di negeri Syam, ketika itu banyak orang-orang Yahudi yang mereka memegang kitab mereka Taurat. Dan mereka sebarkan ajaran mereka. Nah, salah satu hal yang sempat mereka dengarkan, 3 orang ini, termasuk kakeknya Nabi, dari salah satu pendeta Yahudi, bahwa nanti, kata pendeta Yahudi ini, akan lahir di tengah-tengah kalian seorang yang sangat mulia. Yang orang itu bernama Muhammad. Nah, kata pendeta Yahudi ini. Maka ini betul-betul mempengaruhi mereka. Abdul Muttalib dengan 2 orang kawannya ini. Dan mereka sangat berharap bahwa apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi ini benar. Maka mereka pun berazam. Mereka pun bernazar. Siapa di antara kita ini yang bertiga orang ini? Siapa di antara kita bertiga yang pertama kali dianugerahi anak ataukah cucu, maka kita namakan dengan nama Muhammad. Ini para jamaah. Maka mereka pulanglah ke Mekah. Dan ternyata, ya, Abdul Muttalib lah orang yang pertama dianugerahi anak ataukah cucu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan sesuai dengan nadar beliau akan namakan, ya, yang lahir dari beliau, dari keturunan beliau, cucu beliau, dengan nama Muhammad. Raja'a ayyuhmada. Beliau berharap kebaikan dengan nama tersebut, dan apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi itu benar. Dan sesuai dengan nama yang beliau dinamakan dengannya, beliau Muhammad, yang artinya terpuji. Maka dari sana beliau mengharap semoga pujian demi pujian terus akan menghampiri baginda Nabi SAW sampai dewasanya, bahkan sampai meninggalnya. Dan harapan itu dikabulkan oleh Allah. Iya, beliau senantiasa terpuji. Di hari-hari beliau SAW hidup, ketika beliau SAW telah dewasa, menjadi nabi, menjadi rasul, sampai wafatnya beliau, sampai pada hari ini, sudah 14-15 abad yang lalu. Bahkan sampai kiamat, Rasulullah SAW menjadi manusia yang populer di tengah orang-orang Islam. Di tengah umat Islam. Bahkan mereka tidak rela, tidak ridha manakala Nabi mereka dihinakan, manakala Nabi mereka dinistakan. Mereka akan bangkit, ya, ketika ada orang-orang yang berani mencela baginda Nabi SAW. Ini yang nampak. Kita lihat bagaimana girahnya, kecemburuan kaum muslimin kalau berkaitan dengan urusan agama.
Apalagi kalau sampai menyakiti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kejadian atau riwayat yang disebut oleh para ulama kenapa beliau sampai dinamakan Muhammad dan yang menamakannya adalah kakek beliau sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat baginda Nabi SAW lahir, Aqqa Abdul Muttalib anhu. Abdul Muttalib segera mengakikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatanahu yauma sabi'ihi, dan beliau mengkhitan baginda Nabi ya di hari ke-7 kelahirannya. Di hari ke-7 diakikahi dan dikhitan. Dan ini sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari ke-7 kelahiran seorang ya, maka bayi tersebut diberi nama, kemudian diakikahi, dimandikan, dibersihkan, ya, dipakaikan baju yang bagus, disembelihkan kambing untuknya. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Nah, dan sunnah ini berjalan terus sampai pada kaum muslimin. Dan Abdul Muttalib sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah karena lahirnya cucu beliau ini, maka beliau pun memberikan makanan kepada manusia, terutama kepada orang-orang miskin. Dan beliau membuat pesta yang besar ketika itu sebagai wujud kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir di tengah-tengah mereka seorang bayi yang diharapkan kemuliaan untuknya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika baginda Nabi SAW lahir, selain ibunda beliau yang mengasuh beliau, beliau juga diasuh oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman adalah wanita yang juga ikut mengasuh Nabi. Walaupun bukan menyusui Nabi, tapi sekedar mengasuh Nabi SAW, merawat Nabi bersama dengan ibundanya. Ummu Aiman ini namanya Barakah Al-Habasyiyah. Beliau dahulunya adalah budak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi. Ketika Abdullah wafat, ya, maka Abdullah pun mewariskan budaknya tersebut kepada Nabi. Ini kepada anaknya yang belum lahir ini. Nanti kalau dia lahir, maka ini jadi warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman ya, ketika itu berstatus sebagai budaknya Rasulullah SAW yang lahir. Namun kemudian beliau dibebaskan ya, dan Ummu Aiman tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan setelahnya beliau pun masuk Islam dan berhijrah bersama para sahabat yang lain, dan beliau meninggal radhiyallahu anha tepat 5 bulan atau 6 bulan setelah baginda Nabi wafat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian yang lebih luar biasa lagi terjadi. Jadi kalau saat Nabi SAW lahir saja ya terjadi hal-hal yang luar biasa, maka kata para ulama, terutusnya beliau, diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul Allah itu lebih mulia lagi. Itu lebih besar lagi perkaranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat untuk semesta alam dengan terutusnya beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Beliaulah yang mengeluarkan umat manusia dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Minad dhulumati ilan nur, dari gelapnya kesyirikan, kekufuran, kejahiliahan, kesewenang-wenangan menuju kepada cahaya iman, cahaya Islam, cahaya akhlak-akhlak yang mulia.
Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat banyak kemungkaran-kemungkaran terjadi. Banyak al-fawahish, yakni perbuatan-perbuatan keji dan nista, bahkan dianggap legal oleh orang-orang Arab. Mereka biasa makan harta riba, perzinahan mereka lakukan, minum khamr adalah hal yang sangat biasa, apalagi kalau sudah dalam hal nyembah berhala. Itu sudah menjadi fenomena yang terlihat dan sangat nampak di tengah-tengah orang Arab. Bagaimana tidak? Mereka punya 360 berhala yang mengitari Ka'bah ketika itu. Bayangkan. Di sekitar Ka'bah, 360 berhala. Nah, sehingga betul-betul hal itu sangat mendarah daging bagi mereka. Sudah mendarah daging. Hal yang sangat sensitif kalau sampai-sampai ya, apa yang mereka yakini ini diganggu. Apa yang mereka sudah tetapkan di dalam hati mereka secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, itu diganggu-gugat. Tidak bisa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, riwayat Muslim. Allahu nadhara ila ahli al-ard. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus, atau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi, maka Allah melihat famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada mereka, baik yang Arabnya maupun yang ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali segelintir yang sangat sedikit dari kalangan ahli kitab. Yahudi dan Nasara, maksudnya mereka-mereka yang masih berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Ini sebelum terutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya zaman ketika terutusnya Nabi itu disebut zaman jahiliyah. Kejahilan merajalela. Banyak terjadi kerusakan, baik dalam akidah, akhlak, moral, rusak semuanya. Inilah yang Rasulullah SAW berusaha ya sekuat tenaga untuk bisa mengeluarkan mereka dari gelapnya kejahiliahan, gelapnya kemusyrikan, ya, menuju kepada cahaya Islam dan iman. Dan hakikatnya Rasulullah SAW telah memerdekakan mereka. Karena kemerdekaan yang hakiki, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah kemerdekaan pada saat manusia itu lepas dari kungkungan ya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada penyembahan kepada Allah semata. Peribadatan kepada Allah semata. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbicara tentang kemerdekaan, kebetulan ini hari 17 Agustus ya. Hari kemerdekaan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan itu dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang intinya kembali kepada dua makna. Bisa bermakna kemerdekaan yang kita pahami semua. Terbebas dari penjajahan, yang dahulunya kita dijajah oleh bangsa lain. Bayangkan ratusan tahun, ya bangsa kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh sekutu-sekutunya. Sampai pada akhirnya diraihlah kemerdekaan itu. Terbebas dari tekanan, penindasan, intimidasi, penjajahan, pembunuhan, bahkan peperangan. Terbebas. Sehingga bangsa ini bisa tegak dengan kepala sendiri, tegak dengan kaki sendiri, menghirup udara segar kemerdekaan. Betapa nikmatnya berada dalam kemerdekaan. Ini makna yang pertama, yang kita pahami semua. Tetapi ada kemerdekaan yang lebih besar daripada itu. Yang kalau seseorang meraihnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang paling besar di dunia dan di akhirat. Apa itu?
Nah, itulah kemerdekaan yang maknanya terbebas dari segala kungkungan-kungkungan maksiat, perkara-perkara jahiliyah, termasuk di dalamnya kesyirikan, kekufuran, ketergantungan kepada selain Allah. Masih tergantung dengan jimat, masih bergantung dengan dukun-dukun, ya. Dia lepaskan semua itu. Dia merdeka. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan umat manusia menjadi merdeka dengan hal tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para nabi dan para rasul yang lain pun demikian. Mereka diutus oleh Allah untuk memerdekakan manusia. Mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita, membebaskan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Lihat kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini diutus oleh Allah kepada Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan terkenal Fir'aun ini orang yang sangat kejam, sangat bengis, sangat tidak berperi kemanusiaan. Nah, sedangkan Nabi Musa beserta Bani Israel berada dalam penindasan yang nyata. Dijajah oleh Fir'aun. Bayangkan. Dan Bani Israel harus tunduk dengan keputusan apapun yang dibuat oleh Fir'aun. Tidak peduli apapun itu, pokoknya harus tunduk kepada putusan Fir'aun. Sampai pada keputusan yang paling kejam sekalipun, mereka tidak punya pilihan. Harus tunduk. Yaitu apa? Di saat Fir'aun mengeluarkan keputusan di negerinya, bahwa semua anak-anak Bani Israel, anak laki-lakinya, harus dibunuh. Lihat. Tanpa ada alasan apapun, pokoknya ini ketetapan negara. Harus tunduk. Lihat, Bani Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa apa-apa. Sekalipun mereka tentu sangat benci, sangat marah dengan hal itu, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa tunjukkan hal tersebut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Sebab kalau tidak, kalau mereka mau tunjukkan, maka langsung dieksekusi mati oleh Fir'aun. Fir'aun terkenal kejam. Sehingga mereka mau protes sedikit pun mereka tidak bisa, Pak. Lihat, inilah penjajahan yang betul-betul penjajahan. Iya kan? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di saat itulah Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Sampai pada akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Musa, yang pada akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya pun ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah. Maka semenjak itu, ya, tepatnya di tanggal 10 Muharram, Bani Israel menjadi bangsa yang merdeka. Coba lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi kemerdekaan ini dicabut oleh Allah dari Bani Israel. Kenapa? Ketika mereka melakukan satu penyimpangan yang besar. Apa itu, Pak? Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam pergi menghadap Allah selama 40 hari, ternyata Bani Israel ngambil anak sapi. Untuk apa? Patung anak sapi yang mereka jadikan sesembahan. Lihat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tadinya mereka sudah dimerdekakan dari penjajahan Fir'aun. Ternyata mereka lebih memilih sesuatu yang lebih hina lagi. Yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya ketika mereka sudah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, disitulah mereka mencabut nikmat kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan yang hakiki yang paling besar ketika terlepasnya hati ini kepada ketergantungan kepada selain Allah. Kalau kita mau merdeka, maka gantungkanlah semua harapan kita, gantungkanlah semua niat kita, ya semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, wa idz qala liqaumihi wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian ada para nabi. Bani Israel, Allah jadikan banyak para nabi yang bersama mereka. Terkenal Bani Israel itu. Nabinya paling banyak. Dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini nikmat kan? Di tengah kalian ada para nabi, wa ja'alakum muluka. Kemudian Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Dulunya kalian dijajah. Dulunya kalian dihinakan, lalu Allah merdekakan kalian. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Lalu Allah datangkan kepada kalian apa yang Allah tak berikan kepada yang lainnya. Nah, Allah ingatkan itu supaya mereka bersyukur, Pak. Nah, inilah yang harusnya kita ambil pelajaran. Apa yang kita lakukan? Mengingat, mengenang hari kemerdekaan itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu bukan hanya kita tampakkan dengan cara sekedar memasang umbul-umbul saja atau bendera-bendera saja, bukan sekedar itu. Ya, tapi lebih daripada itu. Kita harus jaga negeri kita, negara kita amankan, ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita jaga nikmat kemerdekaan ini, na'am, dengan sekuat tenaga, ya. Tentunya hal tersebut, ya, didukung dengan apa yang menjadi kebaikan bagi kita bersama ketika seseorang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kebaikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau dilahirkan ke muka bumi ini, beliau ingin memerdekakan manusia dari itu semua. Bukan hanya sekedar, ya, fisiknya saja yang merdeka, tapi rohaninya juga ingin dimerdekakan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita lihat, Pak, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzinnya Nabi. Bilal ini dulunya adalah seorang budak dari tokoh Quraisy yang sangat kejam, terkenal kejam. Namanya Umayyah bin Khalaf. Ini tuannya Bilal dulu. Nah, dan Umayyah bin Khalaf ini orang terpandang, orang kaya di tengah-tengah orang Arab. Tapi dia terkenal kejam. Tidak sungkan-sungkan dia akan menyiksa budaknya. Termasuk Bilal ini. Makanya sering kita dengar kan, kisahnya Bilal itu bagaimana beliau disiksa, ya, bahkan dijadikan mainan-mainan anak-anak orang Quraisy. Ya, dianggap Bilal ini kayak hewan. Nah, apalagi pada saat Umayyah bin Khalaf tahu kalau Bilal masuk Islam. Oh, itu lebih disiksa lagi. Lihat ya, beliau itu budak, Pak. Budak itu artinya orang yang tidak merdeka. Belum merdeka. Nanti dalam Islam dahulu, ya, karena banyak terjadi peperangan, ya, maka perbudakan itu ada dulu. Di zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Tapi dulu karena zaman perang dulu, ya, maka perbudakan itu banyak. Bilal ini termasuk budak. Sebelum nanti dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau budak, tetapi beliau beriman kepada Nabi, bersyahadat di hadapan Nabi. Ditahu oleh Umayyah bin Khalaf tuannya, maka disiksa Bilal dengan siksaan yang luar biasa. Yang hampir-hampir saja Bilal itu meninggal karena itu. Tapi jamaah sekalian, semua orang mengatakan bahwa Bilal waktu itu, sekalipun beliau berstatus sebagai budak tidak merdeka, karena harus bersama tuannya, patuh dengan tuannya, tetapi beliau dengan keislamannya, hakikatnya sudah merdeka. Ya kan? Hakikatnya sudah merdeka. Lihat apa yang diucapkan oleh Bilal di saat Umayyah bin Khalaf menyiksanya. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Artinya apa? Hanya Allah yang Maha Esa. Dia satu-satunya. Dia yang Maha Tunggal. Aku hanya menyembah kepada Dia saja, tidak kepada yang lainnya.
Itulah hakikat kemerdekaan. Walaupun beliau berstatus sebagai budak, tetapi kemerdekaan Bilal sudah beliau dapatkan di dalam hatinya. Hatinya hanya terpaut kepada Allah. Hatinya hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Orang-orang musyrikin hatinya masih terpaut dengan berhala-berhala itu. Nah, ini belum merdeka. Sekalipun mereka seakan-akan secara fisik mereka merdeka, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menyuruh, tapi hakikatnya mereka justru dijajah. Dikungkung oleh siapa? Oleh berhala-berhala itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diwariskan oleh para sahabat. Para sahabat betul-betul merasakan kemerdekaan yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini turun-temurun mereka rasakan. Makanya pada saat Nabi sudah wafat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di saat Nabi SAW sudah wafat, kemudian perjuangan Islam ini diteruskan oleh para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang sangat pemberani. Mereka tidak gentar kalau sudah berbicara tentang Islam dan membela Islam. Mereka tidak takut itu. Disebutkan di dalam perang Al-Qadisiyah. Ini perang Qadisiyah ini perang ketika melawan bangsa Persia. Perlu kita ketahui, Pak, di zaman dulu ya, kalau ibaratnya sekarang itu negara adikuasa ya, maka dulu kalau sekarang kan adikuasa negara apa, Pak? Amerika ya. Amerika. Nah, kalau dulu ya, negara yang dikatakan negara adikuasa itu dua negara, Romawi dan Persia. Ini dua negara adikuasa, Romawi kalau sekarang Italia dan Persia. Kalau Persia sekarang Iran, Mbak. Dulu mereka itu dua negara adikuasa. Ya, paling disegani. Negara yang paling disegani di zaman itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Berhasil ditundukkan oleh umat Islam. Nah, salah satunya ketika perang Qadisiyah ini. Perang melawan bangsa Persia. Nah, ketika itu yang menjadi panglima perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Beliau mengutus salah seorang pasukannya yang bernama Rib'i bin Amir kepada panglimanya pasukan Persia. Diutus Rib'i bin Amir ini. Datanglah Rib'i bin Amir dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, tanpa gentar menghadapi panglima Persia. Justru mereka yang gentar, mereka yang ketakutan. Padahal ini negara adikuasa melawan kaum muslimin yang ketika itu di dalam pencampuran dunia mereka kurang diperhatikan lah. Karena orang-orang Arab itu dikenal miskin, ya di zaman itu, Pak, dikenal tidak ada hartanya, tapi mereka justru gentar. Nah, ini dari mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Salah satu mukjizatnya apa? Nusirtu birra'ab masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gentarnya musuh ketika menghadapi umat Islam bahkan 1 bulan sebelum perjalanan. Jadi orang musyrikin itu kalau ketika mau diperangi oleh umat Islam, ya, mereka belum lagi bertemu, belum lagi pasukannya bertemu, sebulan sebelum itu mereka sudah ketakutan duluan. Jadi betul-betul dijadikan wibawa umat Islam betul-betul besar ketika itu. Ini masa-masa kejayaan umat Islam, umat yang sangat disegani. Rib'i bin Amir menghadapi panglimanya bangsa Persia yang ketika itu bernama Rustum. Namanya Rustum. Maka ketika berhadapan dengan Rustum, maka Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan muslimin datang menuju tempat kami Persia ini? Maka apa yang terjadi? Dengan lantang dan kalimat yang tegas, dicatat dengan tinta emas oleh sejarah, disebutkan oleh para ahli sejarah, di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Rib'i bin Amir mengatakan, Allahu ibta'atsana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi
wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam. Ibn Amir mengatakan, lihat ini di sini hakikat kemerdekaan supaya kita paham kemerdekaan itu bagaimana, Pak. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengirim kami untuk memerdekakan manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Beliau untuk memerdekakan. Jadi hakikatnya untuk memberikan kemerdekaan sejati untuk umat manusia. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dari sempitnya dunia ini. Dunia ini sempit. Menuju kepada kelapangan kehidupan yang abadi di akhirat sana. Ini kalau kau beribadah kepada Allah semata, maka kau akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa min jawril adyan. Untuk memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan, aturan-aturan di luar agama, dari apa yang di luar agama Islam menuju kepada adilnya apa yang telah diterapkan di dalam Islam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah ya apa yang menjadi misi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Dan misi itu sangat mulia untuk memberikan kemerdekaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan kita harus paham arti kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Supaya dari sanalah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang luar biasa. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, terjadi hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang membuat mata-mata terpana melihatnya. Dan menyadari bahwa Nabi SAW yang lahir ini, bayi yang lahir ini, yang kelak nanti menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika itu tentu orang-orang tidak tahu. Kalau beliau nanti akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Orang tidak ada yang tahu. Hanya manusia sudah berharap, sudah menyangka bahwasanya orang ini kelak akan menjadi orang besar. Kenapa? Karena lahirnya saja, sebelum lahirnya terjadi peristiwa besar. Di saat lahirnya peristiwa yang lebih besar lagi terjadi. Maka ini tidak mungkin didapatkan, dirasakan kecuali oleh orang yang bakalan besar pula ketika dia lahir. Ketika nanti dia dewasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini dari hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan kejadian luar biasa pasca lahirnya Nabi SAW. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita pun akan membacakan terkait dengan masa kecilnya Nabi. Jadi ketika Nabi dirawat oleh ibundanya, siapa yang menyusui Nabi, yang terus merawat Nabi? Naam, bagaimana tumbuh besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kejadian-kejadian di saat Nabi kecil? Ya, kisah-kisahnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah pun dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama. Insyaallah taala kita akan singgung di kesempatan yang lainnya biidznillah. Semoga apa yang kita dengarkan pada subuh pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan semoga di hari yang berbahagia ini, ya, tepat di hari kemerdekaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan, ya, penuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada benarnya maka datangnya dari Allah. Jika ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah berlepas diri darinya. Kita tutup dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.